Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminat Rafifah, NIM 19.18048. Di sini saya akan membahas studi kasus tentang peternakan ikan. Yang pertama yaitu tentang latar belakang dan permasalahan. Di sini latar belakang saya mengambil kasus peternakan ikan sebab penjualan ikan untuk dikonsumsi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Karena permintaan konsumen yang tinggi, inilah yang membuat banyak orang mulai merintis usaha budidaya ikan konsumsi. Nah, ikan yang paling banyak dikonsumsi adalah ikan air tawar. Hal ini juga menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Karena budidaya ikan air tawar untuk dikonsumsi ini tidak membutuhkan biaya yang besar dan perawatannya pun tergolong mudah, namun memiliki harga jual yang cukup terjangkau. Nah, untuk permasalahannya yang sering terjadi dalam peternakan atau budidaya ikan adalah kurangnya pengelolaan database. Sebab banyaknya transaksi atau pembelian sehingga membuat data yang disimpan secara manual tidak akurat, tidak efisien, dan tidak lengkap. Hal tersebut yang bisa menyebabkan adanya selisih laba dan rugi penjualan. Nah, di sini saya memiliki target capaian, yaitu yang pertama, membuat dan mengelola database agar lebih efisien. Yang kedua, membuat dan mengelola database agar data yang disimpan lebih akurat. Dan yang ketiga, membuat dan mengelola database agar data yang disimpan lebih lengkap. Nah, untuk poin-poin yang akan disampaikan pada presentasi kali ini, yaitu data ikan yang berisi informasi tentang ikan yang akan dijual. Lalu data transaksi, yaitu berisi informasi tentang data penjualan per hari. Yang ketiga yaitu data pembeli, informasi tentang data pembelikan. Yang keempat yaitu IR diagram, berisi tentang model untuk menyusun database peternakan ikan. Dan yang kelima yaitu skema relasi, representasi hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Dan yang terakhir yaitu tabel yang dihasilkan, yaitu hasil yang dihasilkan oleh skema relasi. Nah, untuk pembahasan pertama kita langsung saja ke data ikan. Data ikan terdiri dari ID ikan, nama ikan, ukuran, dan harga. Di sini bisa dilihat ID ikan itu memiliki kode atau ID yang sesuai dengan namanya, misalnya Nila, di sini ID-nya NI, dengan ukuran yang bermacam-macam dan harga yang bermacam-macam. Lalu, nomor 2 ada data transaksi. Data transaksi ini meliputi ada kode transaksi, waktu, ID ikan, jumlah ekor, dan total transaksi. Di sini transaksi itu dihitung per hari dengan mencatat yaitu kode transaksi yang di sini ada kode transaksinya I01, I02, I03 sampai I05. Di sini waktunya yaitu per hari 3 Maret 2020, 5 Maret 2020, 6 Maret 2020 dan seterusnya. Begitu juga ID ikan yang diambil dari data ikan tadi dan jumlah yang dibeli pembeli per ekornya serta total harga. Lalu di sini ada data pembeli. Data pembeli di sini dicatat dengan kode transaksi yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, kemudian nama pembeli ikan, nomor HP, dan alamat. Kemudian di sini ada IR diagram pada poin 4. Yaitu komponen-komponennya berisi tentang entitas, yaitu kumpulan objek yang akan diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Yang kedua ada atribut, yaitu sebuah objek atau simbol sebagai karakteristik dari entitas atau relasi yang menampilkan penjelasan informasi detail tentang keduanya. Kemudian ada relasi, yaitu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Ya, dan kemudian ada kardinalitas, yaitu banyaknya anggota yang dimiliki oleh suatu himpunan. Kemudian ada atribut. Di sini ada
4 atribut, yaitu ada composite atribut, ada simple atribut, multi value atribut, dan derivative atribut. Untuk kardinalitas, di sini ada 3 kardinalitas, yaitu one to one, one to many, dan many to many. Masing-masing penjelasannya yaitu one to one, setiap entitas hanya mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Sedangkan one to many, hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Many to many, setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Lalu, di sini ada 2 jenis entitas, yaitu ada jenis entitas kuat, yaitu entitas yang mandiri, yang keberadaannya tidak bergantung dengan keberadaan entitas lainnya. Yang kedua yaitu entitas lemah, entitas yang keberadaannya sangat bergantung pada keberadaan entitas yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu partisipasi. Ada partisipasi total, yaitu entitas yang keberadaannya sangat bergantung pada keberadaan entitas lainnya. Lalu ada partisipasi parsial, yaitu hanya beberapa entitas yang dapat berelasi dengan himpunan relasi. Di sini partisipasi total ditandai dengan double line dan partisipasi parsial ditandai dengan single line. Kemudian pada IR diagram kasus peternakan ikan, yaitu ada beberapa entitas meliputi pembeli, ikan, ukuran, dan transaksi. Di sini membahas dulu tentang kardinalitas minimum dan maksimumnya. Untuk pada bagian kardinalitas minimum di pembeli, yaitu adalah 0, sebab pembeli dalam peternakan ikan tidak harus ada atau tidak harus terjadi. Sedangkan kardinalitas maksimumnya yaitu many, yaitu pelanggan dapat berjumlah banyak dan entitas penjual dapat dihubungkan ke banyak transaksi dan ke banyak ikan. Lalu di sini dapat dilihat juga untuk kardinalitas minimumnya ikan itu adalah 1, di mana setiap pembeli itu minimal untuk membeli ikan adalah 1 dan maksimalnya banyak atau tidak dibatasi. Kemudian pada kardinalitas minimum dari ikan ke ukuran yaitu 1 dan kardinalitas maksimumnya 1, serta kardinalitas minimum dari ukuran yaitu 1 dan kardinalitas maksimum dari ukuran adalah many. Jadi di sini untuk satu ikan itu bisa memiliki banyak ukuran. Dan yang terakhir yaitu adalah kardinalitas pembeli dan transaksi. Di sini dapat dilihat yaitu adanya kardinalitas minimumnya yaitu 1, yaitu minimal 1 pembeli, dan kardinalitas maksimumnya yaitu banyak, yaitu adalah banyaknya pembeli dapat berelasi dengan kardinalitas minimumnya 1, minimal 1 transaksi, dan setiap pembeli atau banyaknya pembeli itu juga dapat menghasilkan 1 transaksi pada kardinalitas maksimumnya transaksi. Jadi bisa dilihat untuk pembeli ke ikan yaitu mempunyai kardinalitas many to many, sedangkan dari ikan ke ukuran yaitu one to many. Nah, dari tabel many to many itu menghasilkan adanya tabel hasil relasi, yaitu adanya tanggal dan jumlah pembeli. Nah, di sini juga menghasilkan entitas baru yang berisi tentang ukuran dari ikan tersebut. Nah, masuk ke entitas, yaitu adanya entitas lemah atau entitas yang sangat bergantung dengan entitas lainnya. Di sini untuk entitas ukuran itu adalah entitas yang dihasilkan atau bergantung pada ikan, karena setiap ukuran itu membutuhkan ikan. Lalu di sini ada partisipasi total. Partisipasi total yang pertama yaitu adalah ukuran, yaitu ukuran membutuhkan ikan
sangat membutuhkan adanya entitas ikan. Dan untuk partisipasi total yang kedua yaitu transaksi, yaitu partisipasi yang sangat membutuhkan adanya entitas pembeli. Di sini transaksi dapat terjadi bila adanya pembeli, begitu juga ukuran. Sebuah ukuran dapat dihasilkan jika adanya ikan. Jadi kedua entitas ini tidak akan dihasilkan jika tidak adanya suatu entitas yang lain. Kemudian lanjut ke skema relasi. Untuk skema relasi dia membutuhkan kolom kunci, yaitu primary key dan foreign key. Untuk primary key adalah satu atau beberapa kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap observasi baris dalam tabel. Yang kedua yaitu foreign key, yaitu suatu kolom yang berisi primary key. Tabel lainnya dari sebuah tabel dapat berisi lebih dari satu foreign key. Nah, kita masuk ke skema relasi. Di sini dapat dilihat ada primary key dari pembeli adalah ID pembeli, sedangkan dari foreign key-nya yaitu adalah dari kode transaksi. Kemudian di sini ada tadi tabel yang dihasilkan dari relasi, yaitu data pembeli yang menampung tanggal, jumlah pembeli. Untuk foreign key-nya dia menampung juga ID pembeli dan ID ikan. Lalu ada entitas ikan yang berisi primary key-nya yaitu ID ikan, nama ikan, harga, dan foreign key-nya adalah ID ukuran. Kemudian untuk ukuran dia memiliki primary key, ID ukuran, dan ukuran. Untuk transaksi dia memiliki primary key yaitu kode transaksi. Dan transaksi itu memiliki ID ikan, waktu, jumlah ikan, dan jumlah total. Untuk transaksi di sini mengambil ID ikan karena nanti untuk diidentifikasi dalam database yaitu mengambil primary key dari ikan yaitu ID ikan. Kemudian yang terakhir adalah tabel yang dihasilkan. Tabel yang dihasilkan pertama yaitu adanya ID pembeli, nama pembeli, nomor HP, alamat, kode transaksi. Kemudian ada data pembeli yang berisi tentang tanggal, jumlah pembeli, ID pembeli, dan ID ikan. Yang ketiga adanya ikan. Ada ID ikan, nama ikan, harga, dan ID ukuran. Untuk yang keempat yaitu ada ID ukuran dan ukuran. Dan yang kelima yaitu ada kode transaksi, ID ikan, waktu, jumlah ikan, dan jumlah total. Nah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.